Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Saya percaya kita tetap semangat, sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian kita. Kita akan tinggikan Dia karena Dia Allah yang besar, Allah yang bertahta di atas segala pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada, kami boleh bersyukur menaikkan pujian bagi-Mu, semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, juga jemaat-Mu yang ada di rumah dan jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada. Tangan kasih-Mu selalu menyertai dan melindungi mereka. Hingga pada malam hari Tuhan, pada malam hari ini kami memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh teramat dalam bagi kita. Amin. Karena itu sudah selayaknya kita akan memberikan puji-pujian kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Bahwa hidup kita akan sempurna karena ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Haleluya. Amin. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Hidup kita apabila ada Yesus. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita tetap abadi. Walau musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Dan biarlah firman yang boleh ditaburkan pada malam hari ini senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Mari Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan malam hari ini menjadi korban yang harum, kudus, berkenan di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah sepatah kata firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Allah yang kami dengar malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyampaikan pesan Tuhan melalui hamba-Mu dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Ya, satu ayat, Matius 26 ayat 41. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Renungan malam hari ini saya berikan judul berjaga-jaga dan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa merupakan kata perintah yang harus dilakukan. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan terhindar dari segala pencobaan. Karena dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berjaga-jaga dan berdoa itu dilakukan secara bersama-sama, bukan suatu pilihan. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati, harus waspada. Karena daging sebenarnya sangat lemah dan rentan terhadap godaan. Jadi kita ini yang masih hidup ini ya dikatakan daging lemah, roh memang penurut. Misalnya kita mau berdoa, Tuhan saya mau berdoa nih, daging lemah capek Tuhan. Nah itu akhirnya kita gak berdoa. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita malam hari ini kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nah ketika roh kita kalah ya, ketika roh kita lemah, daging kita yang kuat, maka berbagai hal yang jahat berpotensi menghancurkan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi godaan-godaan dan dari kedagingan? Jelas di ayat ini dikatakan melalui firman Tuhan dari Matius 26 ayat 41, kuncinya adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi ini bukan suatu pilihan. Ya udah saya berjaga-jaga tapi nggak berdoa, atau kita melakukan satu bagian berdoa-doa tapi nggak berjaga. Nah, jadi firman Tuhan katakan berjaga-jaga dan berdoa. Jadi harus secara berbarengan berjaga-jaga dan berdoa. Nah, dalam kondisi semakin hari ini kan semakin COVID semakin tinggi, yang terpapar banyak, termasuk juga ada keluarga saya yang terpapar juga, walaupun beda rumah. Berarti kan ini kita harus berjaga-jaga. Selain kita berjaga-jaga mengikuti prokes, tentu kita juga harus berdoa juga. Ada tudung darah Yesus yang menyertai kita harus percaya. Jangan membuat kita takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu bagaimana sih supaya kita bisa berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kita di tengah-tengah mungkin situasi, kondisi negara kita, bahkan bukan hanya negara Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, supaya kita tetap kuat, ya seperti khotbah Bapak Gembala kita di bulan Juni ini tentang berjaga-jaga. Oleh sebab itu, mari kita juga tetap berjaga-jaga dan berdoa ya untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa yang saya menemukan yang pertama, jangan lupa berdoa. Nah, ini penting Saudara. Ada banyak orang yang melupakan berdoa. Kita perlu mendisiplinkan berdoa. Kenapa? Karena kita harus berdoa secara teratur, ya memiliki jam doa yang tepat. Ketika dalam keadaan yang tidak mengenakan, kita tidak mudah jatuh karena kita membangun manusia roh kita dalam doa. Ya, kita kuat. Ya, ketika roh kita kuat, ya berarti kita kuat nih. Tapi kalau kita memberi makan dagingnya lebih banyak, maksudnya keinginan daging, otomatis keinginan roh akan menurun. Artinya kita jadi malas berdoa. Udahlah berdoa nanti aja, doa pas doa makan. Ya doa makan, mau pergi ya. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berdoa. Jangan lupa berdoa, punya jam doa. Karena Yesus sendiri juga menjadi teladan bagi kita. Ia tetap berdoa penuh percaya dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita ingat waktu Yesus sebelum
ditangkap, disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa secara sungguh-sungguh, bahkan keringatnya itu bagaikan darah. Jadi Yesus aja berdoa dengan penuh kepercayaan, dengan sungguh-sungguh pengharapan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 42 ya, dari Matius 26 ayat 40 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi Yesus aja tuh berdoa sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya, di akhir doanya yang kedua kali dia berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Artinya dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah begitu juga dengan kita. Kenapa pentingnya kita harus berdoa? Berarti kita waktu kita berdoa, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bagian kita berjaga-jaga dan berdoa, tapi terlebihnya kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tapi bagian kita yang harus kita kerjakan, mari kita kerjakan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, penting sekali kita berdoa. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Rasul Petrus memberikan pesan kepada kita supaya kita harus sadar, supaya kita berjaga-jaga bahwa si iblis ini berjalan keliling, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya Tuhan mau supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya, artinya jangan sampai kita lengah, nggak waspada, akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu mari kita gunakan lagi jam doa kita secara sungguh-sungguh supaya roh kita kuat, ya, supaya iman kita kuat. Ketika menghadapi badai kehidupan, tantangan atau apapun, kita kuat. Kenapa? Karena kita memiliki jam doa, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengingatkan kembali, mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa berdoa, tetap berdoa, berikan waktu kita untuk Tuhan dengan berdoa. Mungkin kita sibuk atau apapun, ya dimulai ya mungkin dengan 10 menit, ya nanti meningkat 15 menit, 20 menit, dan tanpa terasa kita tidak sadari kita memiliki jam doa yang wow luar biasa. Bisa 1 jam atau 30 menit. Tapi diawali dengan apa? Diawali dengan yang mungkin hal kecil, berdoa. Mungkin jamnya mungkin sedikit tapi ditingkatkan kembali. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita kuat di dalam anugerah Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan persoalan tidak membuat kita lemah, tapi menjadi kita kuat. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah yang kedua, bagaimana supaya kita berjaga-jaga dan berdoa dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, tetap membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Bukan hanya berdoa saja, kita ngomong sama Tuhan, tapi izinkan juga Tuhan juga berbicara bagi kita. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi izinkan juga yang kedua, kita izinkan Tuhan berbicara bagi kita melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, bahkan kita perkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita menjadi bangkit. Dan terjadilah sesuai iman kita. Yang sakit, yang sedang lemah tubuh, waktu baca firman Tuhan, kita perkatakan. Supaya apa? Supaya iman kita kuat. Kita perkatakan bahwa saya sudah sembuh sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita lagi pergumulan ekonomi, kita perkatakan firman Tuhan. Membutuhkan segala sesuatu atau pergumulan, kita perkatakan firman Tuhan. Karena waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memegang kendali atas hidup kita. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, mari kita renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan kesukaan kita. Kita diibaratkan orang yang suka baca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dikatakan kita seperti pohon yang di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan tidak hanya berdoa, tapi kita juga membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 juga dikatakan demikian. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi di dalam Yosua 1 ayat 8 juga dikatakan, mengingatkan kita perkatakan selain membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita memperkatakan firman Tuhan, supaya perjalanan hidup kita ya menjadi berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun jemaat Tuhan berada, ketika engkau punya pergumulan, mari perkatakan firman Tuhan. Supaya iman kita bangkit. Perkatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Supaya apa? Kita sedang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, mari kita tetap baca firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Jadilah sesuai iman kita. Kan firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka memperkatakannya, dia akan memakan buahnya. Artinya kalau kita memperkatakan yang baik, yang positif, yang kita ucapkan dari lidah bibir kita, dari kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita perkatakan itu akan kembali pada kita dan kita akan menikmati sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita perkatakan sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak membangun, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Ayub berkata, apa yang kucemaskan, apa yang kupikirkan yang salah. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, kita memikirkan hal-hal yang buruk, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah iman juga sebenarnya, tapi iman yang negatif. Oleh sebab itu mari kita perkatakan firman Tuhan, iman yang positif akan terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi yang sedang tidak baik, mari kita bangun. Selain membangun imun, ya, bangun juga iman kita, saudara. Jadi imun harus berjalan bersama-sama. Tidak hanya imunnya doang yang kuat, tapi imannya loyo. Harus sama-sama. Tidak hanya imannya doang kuat, tapi imunnya juga enggak. Harus sama-sama. Imun harus kita bangun. Ya, dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Ya, imun kita harus makan bergizi, ya, minum vitamin, ya, bersama-sama. Nah, yang terakhir, bagaimana kita tetap berjaga-jaga berdoa dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga adalah mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 92 ya. Mazmur 92 ayat 6 dikatakan demikian. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Amin. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita lagi sedang drop atau apa, mari kita ingat renungkan kebaikan Tuhan. Kalau kita sehat pun juga mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Hitung berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita renungkan. Seringkali kita lupa bagaimana begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kadangkala kita yang selalu mengeluh sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Doa kita gak dijawab sama Tuhan. Masalah kita kok gak selesai-selesai. Kita marah sama Tuhan. Padahal kalau kita renungkan, kalau kita hitung betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu. Itu adalah salah satu kebaikan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat hari-hari ini di rumah sakit. Banyak orang berebut
cari tabung oksigen. Banyak orang yang ngantri tabung oksigen. Bahkan sampai kita hilang dari peredaran. Tapi kalau kita bisa menghirup oksigen tanpa alat bantu, itu adalah salah satu kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang tidak menentu ini. Kalau kita hari ini ada, keluarga kita ada, kesehatan, ekonomi baik, bukankah itu semua anugerah dari Tuhan? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan oleh sebab itu kitab Mazmur, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur, kita belajar merenungkan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, selain kita berjaga-jaga dan berdoa, mari kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita bisa makan, menikmati berkat Tuhan dengan apa yang ada di rumah kita. Mari kita syukuri. Kita sehat, mari kita syukuri. Kalau kita masih bekerja, kalau kita masih bisa berdagang, usaha saat ini, mungkin kita menerimanya tidak seperti hari-hari atau bulan yang lalu, mungkin yang banyak, tapi kita terima sedikit, mengucap syukur. Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan dimanapun berada. Yang pertama, jangan lupa berdoa. Tingkatkan jam doa kita. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Waktu kita baca memperkatakan firman Tuhan, itu adalah iman yang positif. Dan kita akan menikmati juga apa yang kita perkatakan. Tapi kalau kita memperkatakan yang negatif, kata-kata mengeluh, kata-kata yang negatif, itu akan menjadi iman yang negatif. Dan itu juga akan kembali kepada kita. Yang ketiga, mari renungkan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 kan, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan dimanapun berada, mari tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bukan suatu pilihan, tapi dua-duanya harus kita lakukan. Berjaga-jaga dan berdoa, kita kerjakan bersama-sama. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami breakthrough, terobosan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berjalan di depan kita, yang membuka pintu-pintu yang keadaan semuanya tertutup. Tapi Tuhan berjalan di depan kita, pintu-pintu menjadi terbuka. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita. Tetap antusias di dalam mencari Tuhan, tetap mengucap syukur, dan kita akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini dalam ibadah VIP Victory in Prayer. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Kami tidak lupa untuk berdoa, memiliki jam doa kami. Kami mau membaca dan memperkatakan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kami juga mau untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang sakit, terbaring karena fisik lemah, karena satu penyakit atau apapun. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, Jehovah Rafa terjadi bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit, menerima kesembuhan, menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan dalam pekerjaan maupun dalam usaha dagang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati pekerjaan jemaat Tuhan, diberkati usaha dagang jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus berkat Allah tercurah. Untuk anak-anak yang sekolah, yang studi, mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan berkati.
kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk studi sekolah, kuliah, juga Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak yang sedang berdoa untuk dana membayar sewa rumah atau apapun, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong buka jalan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Kami percaya kami ada dalam rencana Tuhan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan penuh dengan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan menyertai dan membuka jalan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, untuk warta malam hari ini, ibadah hari Minggu ya, tetap live streaming ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan warta yang ada di grup WA yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani malam hari ini. Tim multimedia semuanya bertugas, pemuji ya, pemusik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah VIP malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ibadah VIP malam hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, mempersiapkan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan memberkati, turut campur tangan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Shalom Indonesia terjadi bagi negara kami. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, semua yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan jamah, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Allah, sehingga Indonesia boleh keluar dari setiap pergumulan permasalahan dan keluar menjadi negara yang menang dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami Indonesia. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana pun berada, di Indonesia maupun di luar negeri, di kota-kota kecil, kota besar, di pedalaman, di desa-desa, di hutan-hutan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, gerejamu Tuhan, umatmu, Tuhan yang bekerja memberkati, menyertai setiap anak-anak Tuhan di mana pun berada. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat gereja kami, GB Batu Penjuru, buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri bersama Ibu Pendeta Nani, juga Tuhan berkati, penata layan, penatua, Bapak dan Ibu Rohani, juga Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, pengurapan khusus bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari-hari ke depan kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menghantarkan kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami Tuhan yang kami naikkan malam hari ini. Mari kekasih Tuhan di mana pun berada, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan melalui Roh Kudus, persekutuan dengan Yesus Kristus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun engkau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.